Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucapkan syukur, banyak terima kasih kepadamu. Betapa hebat, betapa luar biasanya Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami ada semua adalah karena kasih setia Tuhan. Bapa, hari ini kami akan melakukan ibadah. Berkatilah ibadah hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan Yesus. Kami pulang boleh membawa kemenangan, kami pulang boleh membawa berkat daripada Tuhan Yesus. Ampunilah ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Tentunya semua dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dan saudaraku,
Puji Tuhan, lagu ini luar biasa bahwa kasih Tuhan itu selalu memberikan kita, yaitu persatuan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Roh-Mu yang hidup. Biarlah firman Tuhan pada hari ini, biarlah menjadi rema buat hidup kita. Biarlah Tuhan mau memberikan sesuatu terobosan yang terbaik di tahun 2021. Biarlah Tuhan berkarya buat setiap kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan, Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Saat ini kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Karena tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa berapa-apa Tuhan. Kami butuh Engkau hari ini ya Tuhan. Mengalirlah Engkau di dalam setiap hati kami. Berbicaralah Engkau setiap kami ya Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Oh Tuhan, karena kami sangat yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan Yesusku yang selalu menyertai kami. Kami percaya dengan yakin Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tanpa kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Materikanlah firman-Mu itu di dalam loh hati kami, biar kami boleh belajar untuk mengerti akan firman Tuhan.
Karena kami tahu di dalam firman itu Tuhan ada jawaban yang pasti. Karena dalam firman itu Tuhan terletak kuasa Tuhan yang hebat yang akan Kau nyatakan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom saudara, apa kabar semua? Ya, kiranya semua jemaat Tuhan, kerinduan saya atau doa saya, doa kami sebagai keluarga hamba Tuhan, keluarga Gembala Sidang, semua dalam keadaan yang sehat, dipelihara Tuhan, dan tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Nah, di pagi hari ini kita akan kembali untuk mengikuti akan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan untuk tadi kita sudah menyembah Tuhan, bagaimana kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Ya, karena kuasa Tuhan itu sanggup mengadakan segala perkara. Hal yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Nah, saudara, yang saya akan sampaikan tema firman Tuhan ya, iman dan logika. Ya, iman dan logika. Kita akan lihat perbedaan di sini ya tentang iman dan logika. Ya, kita baca dulu di dalam Lukas 18 ayat yang ke-27. Lukas 18 ayat yang ke-27, firman Tuhan berbunyi demikian, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Amin, saudara. Jadi sekali lagi, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Katakan amin, saudaraku. Jadi kita melihat di sini bahwa bagi manusia itu tidak mungkin, ya, karena selalu ya berargumen, ya, berlogika. Apakah logika itu tidak penting? Penting, saudara, penting, ya. Tetapi tahukah saudara, kita ini ada dalam pelayanan, ya. Maksudnya gereja hari-hari ini berbicara tentang pelayanan, bukan pelayanan jasmani, tetapi pelayanan rohani, ya. Yang dibutuhkan hari-hari ini adalah rohani kita. Makanya firman Tuhan berkata, biarlah engkau hidup dalam roh, jangan hidup dalam daging. Kitab Galati pasal yang kelima di situ sudah jelaskan. Berarti saudara, sekali lagi saya tekankan bahwa pelayanan kita adalah pelayanan roh. Ya. Jadi pelayanan roh, hal-hal yang tidak mungkin, ya, akal manusia tidak bisa dicerna, ya, oleh pekerjaan Allah. Sekali lagi, akal manusia tidak bisa dicerna, tidak bisa dimengerti oleh pekerjaan Allah. Alkitab dengan jelas berkata, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia. Nah, tidak mungkin itu kan berbicara tentang logika. Masa iya sih? Ya, masa begitu? Masa iya? Tetapi mungkin bagi Allah. Ya, artinya apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Bagi Tuhan pasti terjadi. Ya, terjadi. Nah, Yesus lahir dengan luar biasa. Dia datang di dunia ini menjelma menjadi manusia. Nah, kalau kita berlogika itu tidak mungkin. Ya. Kalau kita memikirkan secara manusia itu tidak mungkin. Masa Allah itu menjelma manusia? Tetapi Alkitab berkata bagi Tuhan, ya, tidak ada yang mustahil. Seperti kata Allah kepada Maria, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Luar biasa.
Jadi sekali lagi saya tekankan, pelayanan kita hari-hari ini itu adalah pelayanan roh. Artinya apa? Pelayanan yang berbicara tentang kekekalan, saudara. Nah, kita lihat di sini, kemudian kita baca di dalam Efesus 1. Saya akan hubungkan dengan Efesus 1 ayat yang ke-19. Di situ dijelaskan bahwa dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ada amin? Ini ayat pendukung, saudaraku. Dan betapa hebat kuasanya. Jadi kuasa Tuhan tidak bisa dipikirkan oleh nalar atau pikiran kita. Tidak bisa. Karena seringkali logika atau argumen kita, pikiran, membuat kita tidak percaya. Membuat kita berkata, masa mungkin? Tetapi Alkitab berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi syarat untuk kita melihat akan keajaiban Tuhan, melihat pekerjaan Allah yang belum pernah kita lihat, itu kita percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya itu identik dengan iman, saudara. Iman. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi Allah kalau bekerja, Dia pasti berbuat segala sesuatu yang hebat. Segala sesuatu yang di luar ini pikiran kita. Tidak mungkin. Nah, kalau kita lihat, saya pelajari, berbicara tentang logika, secara bahasa logika adalah studi tentang alasan yang mencakup dialektikal. Perhatikan, argumentatif, berargumen, dan intelektual. Intelektual itu berbicara ini, bisa pengetahuan, karena dasar dari logika adalah perkataan, pemikiran, ide. Ide, argumentasi atau alasan, atau prinsip. Logika seringkali dikategorikan salah satu studi utama dalam filsafat, matematika, atau komputer, saudaraku. Itu yang saya pelajari. Saudara bisa baca di mana, di kamus juga bisa, ada di banyak hal, pendukung-pendukung, dan juga kalau di teologi kita belajar tentang logika dari berbagai macam paham-paham ini, penulis-penulis ini, logika. Nah, seringkali ketika kita tidak dibarengi dengan iman, itu mungkin tidak akan terjadi halal. Karena apa? Logika itu merupakan satu, kita berargumen, pemikiran, itu logika. Sedangkan iman berbeda. Iman sesuatu yang di luar pikiran manusia. Iman itu berbicara tentang hal-hal yang tidak mungkin. Kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab banyak sekali. Bagaimana Abraham, dia berjalan dengan iman. Bagaimana Yusuf, dia berjalan dengan iman karena diterangi oleh firman Tuhan. Ada begitu banyak contoh-contoh bagaimana Daud, dia berjalan dengan iman. Dan saudara bisa baca di dalam Ibrani pasal 11 tentang iman. Jadi kalau berbicara tentang iman, kita baca di dalam ini. Jadi sangat bertolak belakang. Ibrani pasal 11. Iman, ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu bukti, kita percaya meskipun kita tidak lihat. Tetapi kalau kita percaya kepada kuasa Tuhan, itu pasti terjadi. Hal yang tidak mungkin. Dari pemikiran kita, itu mungkin bagi Allah. Memang Tuhan ciptakan pikiran, Tuhan ciptakan roh kita dalam hidup kita. Sekali kita katakan, apakah logika itu tidak penting? Penting, saudaraku. Tetapi sekali lagi saya mau tekankan,
Ingat baik-baik, pelayanan kita itu adalah pelayanan roh. Roh. Berbicara tentang nilai-nilai kekekalan. Nah, saudaraku. Amin. Nah, saudara-saudara, kita melihat beberapa hal, ya. Contoh orang-orang yang berargumen. Dia pakai pikiran, tidak pakai kacamata iman. Ya, tidak pakai tentang janji Tuhan. Ya. Kita lihat di sini contoh, ya. Bilangan pasal 13, perhatikan. Bilangan pasal 13. Satu contoh yang sangat yang cocok di sini, kita lihat Bilangan pasal 13 ayat yang ke-27. Perhatikan. Bilangan 13 tentang ke-12 pengintai. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Perhatikan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ya, di ayat yang ke-29 di situ ada bangsa-bangsa, ada Amalek di sana, diam di tanah Negeb, ya, orang Het, orang Yebus, orang Amori, dia pegunungan, orang Kanaan, diam sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. Kita lihat peristiwa ini, saya sudah pernah sampaikan bagaimana mereka, ya, bukan lagi dengan kata-kata iman, bukan lagi mereka mendengar tentang janji Tuhan yang begitu hebat, kedahsyatan Allah yang melampaui daripada pikiran. Mereka pakai cara pikiran mereka. Alkitab berkata, Tuhan memilih 10 pengintai untuk mengintai. 12 pengintai maksud saya. 12 pengintai untuk, ya, melihat keadaan yang ada di tanah perjanjian itu, tanah Kanaan. Dan saya percaya 12 pengintai itu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Dari setiap suku-suku yang ada, kedapatan satu orang yang mempunyai jiwa pemimpin. Ya, terus mereka pasti diuji, ya, diuji dengan berbagai macam hal. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan situasi yang ada, mereka berubah, ya, berubah. Apa yang terjadi? 10 pengintai berkata bahwa memang negeri itu penuh dengan susu, limpah susu dan madu. Tetapi, nah ini katakan, saudara-saudara, tetapi, ya, atau hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, itulah keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi awalnya memang luar biasa, ya, tanahnya subur, diberkati, ya. Namun, nah ini namun, ya, namun jadi ada alasan. Aduh, bangsanya besar-besar, ya, kuat-kuat, kota-kota yang berkubu. Nah, jadi mereka tidak lagi mendengar, atau mereka tidak memegang janji Tuhan bahwa kamu akan memasuki tanah Kanaan dengan apa? Bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan kekuatan Allah. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi rupanya 10 pengintai ini mereka berubah setia. Mereka tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Saudara, akhirnya apa? Mereka gagal. Padahal di dalam ayatnya yang ke-30, pasal 13, itu Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Inilah kata-kata iman daripada Yosua. Kenapa dia percaya?
Karena dia tahu penyertaan Tuhan yang hebat. Ya, dengan kedahsyatan Tuhan, Yosua sudah menyaksikan bagaimana Allah bekerja di tanah Mesir. Tanah Mesir. Yosua menyaksikan bagaimana Allah bekerja. Ya, lewat Musa, dia membelah laut Tebrau. Inilah yang diyakini oleh seorang pribadi Yosua. Tidak, kita akan memasuki tanah Kanaan itu. Dia punya iman. Sekalipun orang-orang lebih mendengar kata apa kata 10 pengintai ini. Nah, karena mereka mulai berargumen. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita harus belajar untuk tetap mempunyai iman. Kita harus belajar mengandalkan kuasa Tuhan. Amin. Karena kuasa Tuhan itu, dia sanggup mengadakan segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di luar nalar. Nggak mungkin, saudaraku. Kata manusia. Ya, kata manusia. Saudaraku. Tetapi kita melihat akhirnya apa? Orang-orang lebih mendengar 10 pengintai ini. Dan mereka mulai berontak kepada Tuhan. Tetapi kita melihat sekalipun mereka tertunda untuk masuk ke tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb tertunda masuk tanah Kanaan. Masih ada 40 tahun lagi. Ya. Tetapi kita melihat Yosua dan Kaleb tetap sabar. Sampai mati generasi pertama. Dan mereka mati dan hanya Yosua dan Kaleb masuk ke tanah perjanjian. Ada amin, saudaraku? Ini karena dia berpikir, berargumen sendiri, pakai intelek, pakai pikiran, berlogika. Ya, tadi saya katakan apakah logika itu tidak penting? Penting, saudaraku. Kita kan punya pikiran, ya. Kita punya pikiran. Ya, pikiran itu harus diperbarui supaya kita mengambil keputusan yang benar. Ya. Memang jujur saja seringkali logika itu atau pikiran kita berargumen itu seringkali masa iya. Masih ingat ya, ketika Lot mengambil keputusan, dia melihat, wah, lembah Yordan seperti taman Tuhan. Dia mulai berargumen, dia mulai berlogika, dia pakai intelek, dia tidak pakai kacamata janji Tuhan seperti apa yang disampaikan Allah kepada Abraham bahwa kamu akan memasuki tanah Kanaan. Saudaraku, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi oleh karena dia pakai otak, pakai pikiran, bukan pakai iman, akhirnya apa? Dia gagal, Lot gagal. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Nah, di gereja akhir zaman ini, di masa-masa ini, kita harus percaya kuasa Tuhan itu tetap masih bekerja. Amin. Makanya itu kita datang beribadah, mari kita rasakan akan karya Tuhan, kuasa itu. Supaya apa? Kita mengalami kekuatan dan pasti ada mujizat yang Tuhan berikan. Pemeliharaan Tuhan, kekuatan iman yang paling penting dalam hidup kita. Tema kita bulan ini, kita terus diterangi oleh firman Tuhan. Supaya apa? Semakin kita diterangi, kita berjalan dengan Tuhan, kita berjalan dalam firman Tuhan, maka apa? Kita melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudaraku. Jadi jangan kita pakai ini. Memang hari-hari ini kita sulit. Hari-hari ini kita berhadapan dengan situasi yang mungkin dalam pemikiran manusia tidak mungkin. Ya, saudaraku. Mungkin saudara hari-hari ini kok saya begini-begini aja. Ya. Kok saya masih begini? Tidak. Saya mau berkata, andalkan Tuhan. Biarlah saudara diterangi oleh firman Tuhan yang membuka mata hati kita, yang membuka rohani kita, yang supaya kita diterangi roh kita, supaya apa? Kita belajar berjalan dengan iman. Kan Alkitab sudah berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Haleluya. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Jadi supaya saudara diterangi firman Tuhan, semakin saudara mengerti akan kehendak Tuhan, saudara didewasakan oleh Tuhan, saudara bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh ke arah Dia. Ya, kita menjadi gereja yang benar-benar mempunyai pegangan yang kokoh, yaitu Yesus kita sebagai mempelai kita, yaitu mempelai sorgawi. Ya,
Sebab itu saudara dan saya di hari-hari ini jangan kita lengah. Mari kita belajar terus diterangi oleh firman Tuhan. Supaya apa? Kita tidak dibutakan dengan ilah zaman ini. Belajar, jangan pakai pikiran. Ya, tapi pakai iman. Iman juga itu diuji. Bukan iman simsalabim, tidak. Iman kita itu akan diuji. Seperti Abraham diuji. Seperti Daud diuji. Seperti Daniel diuji. Ya, seperti Paulus diuji. Dan seperti Yusuf diuji. Iman itu ada satu perjalanan. Ya, memang ada masa-masanya. Ya, kalau di dalam Alkitab, ya, ada juga iman yang langsung terjadi. Iman yang terjadi seperti perempuan yang pendarahan. Ya, kemudian ada begitu banyak yang tokoh-tokoh yang lain dicatat dalam Alkitab, di kitab Injil. Iman, tetapi ada iman untuk apa? Untuk kita bertahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, jadi mari sama-sama hari-hari ini kita belajar mengandalkan kuasa Tuhan. Ya, lagu yang diciptakan oleh Bapak Pendeta almarhum J. Awan Datu, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, dan seterusnya, saudaraku. Betapa hebat. Saya percaya gereja kita, ya, oleh karena sampai sekarang ada, terus berkembang. Meskipun ya di satu sisi ada kemerosotan, tetapi saya percaya di satu sisi yang lain ada begitu banyak hal yang terjadi, ya. Ada begitu banyak ledakan, ya. Karya Tuhan, kuasa Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan oleh karena kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan. Makanya kita harus percaya sungguh-sungguh, meskipun di hari-hari ini sulit, tapi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ya, Alkitab betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Di Efesus 1 ayat 19. Jadi syaratnya untuk kita menerima itu, kita percaya. Ya, kalau kita percaya, kuasa Tuhan itu nyata dan kita melihat akan karya Tuhan yang luar biasa. Ya. Amin. Ada satu contoh lagi, perhatikan. Saya ambil di dalam 1 Samuel 17. Ya, saya rangkum saja. 1 Samuel 17. Perhatikan. 1 Samuel 17. Ini kisah tentang Daud, ya, Daud. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Perhatikan. Saya akan baca buat saudara. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia itu adalah Goliat. Hambamu ini, dia berkata, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, ini kan kata iman. Ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Ya, ini menunjukkan kerendahannya. Domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskannya domba itu dari mulutnya, supaya apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu mengajarnya dan membunuhnya. Haleluya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu dari pada binatang itu, karena ia telah mencomot barisan dari Allah pada Allah yang hidup. Pada katanya Tuhan. Nah, ini ayat yang ke-37 yang paling luar biasa. Pula kata Daud, kita lihat, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin.
Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Jadi ayat yang saya baca, ayat yang terakhir saya baca tadi, bahwa ternyata Daud bisa mengalahkan singa dan beruang bukan karena Daud, tetapi Tuhanlah yang ada di dalam hidupnya. Itu berbicara tentang kuasa. Kita lihat Daud masih kemerah-merahan. Daud sangat masih remaja, saudara. Tidak mungkin, secara logika tidak mungkin singa yang segede itu, beruang yang sebesar itu, ya, saudaraku. Tetapi dia bisa mengalahkan. Makanya ayat yang ketiga kita sudah baca tadi, ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa. Jadi apa? Ternyata Tuhan yang beserta dengan Daud. Sehingga apa? Daud mengalahkan. Mungkin hari-hari ini kita berhadapan dengan Goliat persoalan. Ya, musuh-musuh kita beruang secara rohani. Ya, singa yang menakutkan, yang coba untuk apa? Untuk memangsa kita. Seperti di dalam surat Petrus, dia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, saudaraku, akan siapa yang ditelannya? Tetapi saya mau percaya, kita harus berlindung di dalam kuasa Tuhan yang sanggup mengadakan segala perkara. Berlindung di dalam firman Tuhan. Ya, cuma itu saja yang kita andalkan hari-hari ini. Ya, kita bisa mengandalkan orang yang kita mungkin bisa menolong kita, itu hanya terbatas. Sekalipun dia banyak membantu kita, tetapi ada batasnya. Benar? Ya, saya bersyukur. Ya, kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, gereja kita berjalan sampai hari ini. Saya percaya ini bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kuasa Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Ada di dalam hidup setiap pelayan Tuhan. Ya, ada di dalam hidup setiap pelayan-pelayan Tuhan. Ya, sebab itu saudara dan saya, baik siapapun saya, para majelis yang ada, para pelayan Tuhan, saudara tetap harus mengandalkan kuasa Tuhan. Karena apa? Betapa hebat kuasa Tuhan. Ya, kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kekuatan kuasanya, ya, dia sanggup, ya, di luar ini pikiran. Jadi kita lihat, ya, ketika Saul, dia berbicara kepada Saul, apa yang kata? Ya, dia berbicara kepada Saul, tidak, aku akan menghadap orang Filistin itu. Ya. Tapi apa kata Saul, saudara? Kamu tidak mungkin. Nah mungkin. Nah ini kan tidak mungkin, itu dia berbicara tentang ini. Logika. Hal yang tidak mungkin. Kenapa dia tidak percaya? Karena apa? Salah satu kegagalan Saul karena tadinya dia begitu mengandalkan Tuhan. Kalau sudah lihat perjalanan Saul, awalnya Tuhan beserta dengan dia. Karena apa? Dia melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia menang. Tetapi dalam perjalanan karirnya, ya, dia mandek. Ya. Orang Jawa bilang, terhenti. Karena apa? Ternyata pelayanannya dia hanya untuk supaya orang puji dia. Jangan sampai makan pujian. Ya, jangan sampai, ya, hamba-hamba Tuhan menjadi idola. Jangan sampai sehingga hilang, akan merampas kemuliaan Allah, maksud saya, saudaraku. Jangan sampai hamba-hamba Tuhan, mau besar mau kecil, mau banyak jemaat, mau ribuan, tetap kita ini adalah alatnya Tuhan. Amin. Alatnya Tuhan, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya, tidak ada yang bisa dibanggakan. Kita ini adalah alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Ya, kita ini alat. Ya, jangan sampai ada orang-orang mendewakan, ya, sudah memuji seorang itu. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan dirampas. Kita lihat Saul, sayang, dia ingin merampas kemuliaan Tuhan. Dia tidak lagi untuk mengandalkan Tuhan. Sehingga apa? Ketika roh Allah undur, maka dia mulai pakai ini.
pikiran. Makanya dia berkata kepada Daud, tidak mungkin kamu akan mengalahkan dia, sebab si orang Filistin itu atau Goliat, dia sudah berpengalaman dari kecil, dia sudah dilatih menjadi prajurit sampai dia dipilih oleh orang Filistin untuk apa? Menentang orang Israel. Bayangkan orang Israel terintimidasi dengan kata-kata orang Filistin, ya, ditakut-takuti dengan perkataan, sehingga apa? Orang Israel ikut ketakutan karena apa? Melihat keadaan orang Israel, orang Filistin itu melihat besar. Jangan sampai kita diintimidasi hari-hari ini dengan perkataan-perkataan orang. Tidak mungkin. Jangan kita diintimidasi dengan persoalan-persoalan hari ini. Mungkin Goliat besar, ya, yang kita hadapi secara rohani, ya, mungkin sudah tidak ada jalan. Ya, jangan sampai. Kita harus belajar kepada kacamata iman bahwa dia sanggup mengadakan segala perkara. Ada amin, saudaraku? Jadi kita harus sanggup. Allah sanggup, maksud saya. Kita harus melibatkan Tuhan bahwa dia tetap masih bekerja di hari-hari ini. Dia masih tetap berlaku. Dia Maha Kuasa, Tuhan tidak pernah berubah. Alkitab ini tidak pernah salah. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, ya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Jadi kita pegang baik-baik janji Tuhan itu. Asal apa? Kita percaya kepada janji Tuhan. Amin. Dan benar, Daud bersaksi. Nah, ini satu kesaksian. Aku ini di ladang, aku ini seorang penggembala. Ya, jadi kita lihat kerendahan daripada Daud. Inilah Tuhan nilai. Tuhan lihat kerendahannya. Dia tidak berkata, aku ini latar belakang. Tidak. Dia cuma berkata, aku ini seorang penggembala. Saya sebagai hamba Tuhan, gembala, melayani atau memberikan makan kepada domba-domba. Aku ini seorang gembala. Tetapi kita melihat dia memposisikan sebagai gembala, bertanggung jawab kepada domba-domba. Apabila musuh datang, singa beruang, aku tidak lari, tetapi aku tetap menjaga domba itu. Malah musuh itu, binatang buas itu, aku menarik janggutnya. Dan dia berkata, dia menyaksikan kehebatan Tuhan. Dia menyaksikan kekuasaan Tuhan yang ada dalam hidup daripada Daud. Dan saya bisa mengalahkan dia. Apalagi cuma dia. Apalagi cuma orang Filistin. Ya, apalagi cuma Goliat. Meskipun secara pikiran, secara logika, melihat begitu besar. Ya, luar biasa. Ya, tinggi sekali, hampir 3 meter ya. Saudaraku. Tetapi dia tidak melihat posturnya, tetapi dia melihat kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada. Apalagi mereka tidak bersunat, nggak bersunat. Masa mencoba barisan Allah? Haleluya! Kalau kita melihat begitu yakin, karena apa? Daud punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, ya, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Hari-hari ini mari sama-sama kita punya pengalaman, ya, bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, supaya apa? Kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa itu Tuhan itu dahsyat. Untuk apa? Untuk kita mengalahkan si jahat itu. Untuk kita mengalahkan kekhawatiran. Untuk kita mengalahkan kekhawatiran hari-hari ini, mengalahkan ketakutan. Dan saya percaya ada pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Saudaraku, nah inilah berbicara tentang iman. Iman berarti percaya meskipun kita belum melihat, tapi saya percaya pasti akan terjadi. Bukan simsalabim, ya, tetapi iman itu diuji. Tetapi sedangkan logika itu berbicara tentang nalar kita, argumen kita. Ya, seringkali kita beralasan. Nah, ini kan beralasan. Saul selalu beralasan. Dia berkata, tidak mungkin. 10 pengintai. Wah, mereka orang raksasa, orang enak. Mereka banyak sekali. Tetapi Yosua berkata, ya, tidak, aku tetap akan maju. Karena apa? Dia melihat kuasa Tuhan lebih hebat. Ya, dia membelah air, apalagi si orang-orang yang tidak bersunat itu. Nah, sebagai kesimpulan yang saya sampaikan pada saat ini, bahwa mari belajar hidup dengan iman. Belajar percaya bahwa Yesus sanggup mengadakan segala perkara. Belajar untuk apa? Memakai kacamata iman. Yaitu apa? Tetap
berlindung kepada firman Tuhan yang hidup dan mengandalkan kuasa Tuhan. Amin. Supaya apa? Kita kuat, kita dipelihara Tuhan, kita terus diubahkan, kita terus diterangi oleh firman Tuhan. Yang seperti contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, mereka gagal. Saul gagal, 10 pengintai dan pengikut semua ya gagal karena apa? Mereka lebih melihat hal jasmani ya daripada melihat akan kuasa Tuhan yang hebat. Lot gagal karena melihat seperti lembah taman Tuhan. Nah, inilah banyak contoh-contoh lagi dalam Alkitab. Hari-hari ini memang kita harus belajar untuk kembali kepada firman Tuhan. Ya, kembali kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Jangan pakai logika. Jangan pakai pikiran. Karena memang pelayanan kita adalah pelayanan roh, bukan pelayanan jasmani. Pelayanan roh. Ya, kalau berbicara pelayanan roh, hal-hal yang tidak mungkin itu pasti mungkin bagi Allah. Dahsyat. Amin. Dia sanggup mengadakan segala perkara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama jemaat Tuhan tetap setia, tetap jangan goyah, tetap kita prinsipnya diterangi oleh firman Tuhan yang hidup, yang akan memulihkan kita, yang akan memberkati kita, yang akan menguatkan kita di hari ini. Dan saya percaya kalau kita belajar pakai kacamata firman iman, maka di situ ada kuasa Tuhan dalam hidup kita untuk tetap kita maju terus sampai kita menuju kepada akhir daripada suatu perjalanan hidup kita. Karena satu saat kita akan melihat, satu saat kita akan mengakhiri pertandingan kita. Mari kita akhiri dengan pertandingan yang baik seperti Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ya kita tetap setia, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan lupa sebentar kembali lagi kita akan beribadah jam 4 sore. Tetap menjaga protokol kesehatan 3M ya. Saudara tahu 3M itu ya. Tetap ya, jaga kesehatan. Kalau saudara masih batuk, baik di gereja, di rumah saja, atau mungkin ada apa di rumah, menyaksikan program ini atau menyaksikan live streaming pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih, kami percaya firman Allah yang hamba sampaikan memberkati kami, memberkati hamba-Mu, memberkati sidang jemaat-Mu, memberkati siapapun yang menyaksikan akan program ini Tuhan. Kami percaya di hari-hari ini memang harus kami hidup oleh iman, bukan dengan pikiran, bukan dengan logika kami, tetapi kami harus hidup dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Karena apa? Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Seperti Daud, dia mengandalkan kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan. Seperti Yosua, dia mengandalkan kehebatan Tuhan, dia memasuki tanah Kanaan. Seperti Abraham, dia percaya, dia punya iman, dia memiliki akan janji Tuhan itu. Kami juga harus seperti itu. Kami belajar punya iman yang kokoh. Kami tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Karena kami mengandalkan kuasa Tuhan, di situ ada mujizat-mujizat yang terjadi. Tuhan tolong semua jemaat Tuhan, GBD Immanuel Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, mereka tetap bertumbuh dalam iman. Kesulitan dan banyak hal yang dihadapi, tapi kami percaya Tuhan berserta dengan kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang punya beban berat, biar Engkau memberikan kelegaan Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami tetap melayani Tuhan apapun yang kondisi kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bahwa pemerintah kami, negara kami yang paling kami cintai, negara Indonesia ini, NKRI Tuhan. Tuhan tolong Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Pak Maruf Amin. Tuhan tolong dan juga para menteri, para kepala-kepala daerah yang ada Tuhan, RT dan RW. Supaya Tuhan tolong lingkupi mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka dapat memerintah negara kami dengan kehendak daripada Engkau Tuhan. Masa-masa COVID ini Tuhan, tolong Tuhan. Kami tidak tahu kapan, tapi kami percaya biarlah firman Tuhanlah yang menolong. Firman Tuhanlah yang menggenapi semua itu Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap setia. Kami harus membaca situasi hari ini, supaya kami tidak goyah untuk menghadapi hari-hari ini, melainkan kami setia. Sebentar kami akan beribadah. Semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan tolong semua, supaya pelayanan mereka berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Berkati WMP juga yang sudah
mengedit akan siaran ini Tuhan. Tuhan tolong apapun yang dikerjakan semua semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berkat. Saudara, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai malam ini, mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sampai ketemu sore nanti. Tuhan Yesus memberkati.